Banyak orang sering bertanya, apa yang akan terjadi jika kami telat memenuhi tenggat waktu? Kami pernah mengalami situasi yang bermacam-macam selama pelaksanaan proyek ini. Tetapi kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti waktu itu, sampai jawaban tersebut tersedia dalam bentuk dokumen, yaitu hard copy, yang ditentukan dengan jelas dan tidak ambigu. Kami percaya bahwa kami akan tetap melakukannya dan mengatasi semua masalah yang timbul. Kemarin kami menerima dokumen yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret tahun 2023, pemerintah Moskow dan Departemen Kebijakan Investasi dan Industri Kota Moskow membuat kutipan dari protokol nomor 63. Saya ingin membaca bagian pengantarnya. Ketua Komisi Antar Departemen Sekretaris Eksekutif Komisi dalam agenda pertemuan Komisi Antar Departemen mempertimbangkan permohonan mengenai perubahan atas ketentuan perjanjian tentang pelaksanaan kegiatan di zona ekonomi khusus Teknopolis jenis tekno-inovatif yang dibuat di wilayah Kota Moskow dalam hubungannya dengan kami. Dulu kami meminta untuk memperpanjang tenggat waktu hingga akhir bulan September. Mereka memutuskan untuk mendukung bisnis plan perusahaan Sovelmash untuk mengimplementasikan pembangunan pusat inovasi untuk desain teknologi hemat energi dan merekomendasikan untuk menandatangani perjanjian tambahan nomor 2 untuk kontrak utama kami. Berikutnya adalah perjanjian tambahan untuk perjanjian tentang pelaksanaan kegiatan di Kota Moskow. Dengan demikian, Departemen Investasi dan Kebijakan Industri Kota Moskow akan memaksa kami membayar denda sebesar 3 juta rubel jika kami melanggar periode dimulainya operasi Biro Desain dan Teknis. Tanggal commissioning sesuai dengan bisnis plan yang diperbarui selambat-lambatnya 30 September tahun 2023. Rekan-rekan perlu dipahami bahwa ini bukan penyelesaian proses pembangunan, melainkan masa commissioning, yaitu dimulainya operasi. Artinya perlu mendapatkan dokumen mengenai penyelesaian konstruksi dan izin commissioning. Jika kami gagal memenuhinya, maka kami akan membayar denda sebesar 3 juta rubel. Penyediaan oleh Sovelmash kepada Departemen Kebijakan Investasi dan Industri Moskow dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penandatangan perjanjian tambahan jaminan bank yang tidak dapat dibatalkan dalam jumlah yang sama dengan jumlah penalti untuk pelanggaran ketentuan yang validitasnya harus setidaknya 3 bulan lebih lama dari tanggal commissioning bangunan, serta jaminan bank yang tidak dapat dibatalkan dengan jumlah yang sama dengan denda maksimum untuk pelanggaran ketentuan perjanjian sebagaimana telah diubah dengan perjanjian tambahan tanggal 17 Oktober tahun 2022 tentang investasi, yang masa berlakunya harus setidaknya 1 tahun lebih lama dari tanggal akhir investasi. Saya harap Anda juga memahami hal ini. Artinya, jika kami melanggar jadwal investasi yang telah kami sediakan, kami akan dikenakan penalti. Jumlah penalti ada dan dihitung dengan formula khusus, dan kami harus memberikan jaminan tersebut. Itu sebabnya kami berbicara tentang akselerasi investasi. Tetapi pada saat yang sama, dikatakan di sini bahwa jangka waktu investasi harus setidaknya 1 tahun lebih lama dari tanggal akhir investasi.
Inilah yang kami lihat pada jadwal konstruksi. Namun, saat mengubah share menjadi saham, cicilan share mungkin masih belum dilunasi, dan kondisi yang sedang kami bicarakan yang ditetapkan dalam dokumen ini dan akan ditandatangani dalam perjanjian tambahan. Pertimbangkan kemungkinan penyimpangan dari deadline tersebut, tetapi dengan penalti. Jika kita melihat jadwal investasi per tahun yang terlampir, kita akan melihat bahwa banyak hal yang diberikan di sini. Ada juga jadwal investasi yang kami ikuti, serta perhitungan indikator teknis dan ekonomi untuk daerah. Dan kami memiliki total 1.496.300.000, belum termasuk PPN. PPN tidak diperhitungkan di sini, karena ini adalah pembangunan modal dan ada banyak hal yang tidak diperhitungkan. Total volume investasi tidak termasuk PPN terkait dengan akuisisi, pembuatan, dan modernisasi situs, penggunaan aset tidak lancar di sebidang tanah yang ditentukan dalam lampiran nomor 10, dan seterusnya. Semua ini dijadwalkan dan semuanya ditata. Jadi siapa yang bertanya apa dan bagaimana jadinya? Jika kami menyimpang sebesar 6 bulan, maka kami akan didenda sebesar 3 juta. Dan jika kami gagal mengelola investasi sesuai jadwal yang diberikan, tambah sekitar 5 juta rubel lagi. Jadi, jumlah denda total dapat mencapai sekitar 8 juta rubel. Untuk jumlah yang sama, kami perlu memiliki jaminan bank yang tidak dapat dibatalkan. Sudahkah saya menjawab pertanyaan Anda? Rekan-rekan, saya dapat menjawab pertanyaan Anda hanya jika saya memiliki jawaban yang tetap, yang pasti. Segala sesuatu yang lain tetap asumsi dan hipotesis. Berapa banyak yang akan kita hasilkan dan berapa banyak, bagaimana jadinya, dan apakah kita akan membayar denda ini, saya tidak tahu. Tidak ada mesin waktu. Jika kami bisa melakukannya, maka kami menang. Dan jika kami tidak dapat melakukannya, maka Anda telah mengerti situasinya. Namun, saya akan sangat berusaha untuk menang.